One, two, three, roll action. Welcome to my podcast Kata Citra. Annyeonghaseyo 친구들. Back to K-pop issue ya. Oke. Happy day. Hari ini aku bakal bahas requestan kalian yang udah dari kemarin tuh banyak sekali yang request aku lewat DM di Instagram juga, dan juga lewat email yang mereka udah memberondong aku dengan banyak banget bahan tentang K-pop, dan aku cukup excited. Banyak sekali K-popers yang gabungan di podcast aku, walaupun mereka belum klik tombol subscribe. Aku sih nggak apa-apa, mungkin mereka masih belum tahu tombol subscribe-nya di mana, nggak apa-apa. Aku bakal tunjukin ya teman-teman sebelum aku cerita tentang podcast aku hari ini. Oke, tombol subscribe ada di bawah ya, ada merah warna tulisan subscribe di bawah, warnanya merah. Kalian bisa klik di sana, itu gratis, kalian gak dipungut biaya sama sekali. Kalian bisa klik tombol subscribe di sana, dan kalian juga bisa like kalau misalnya kalian suka sama podcast aku, dan kalian juga bisa komen di bawah. Kalian mau komen apa aja tentang K-pop, kalian mau nyuruh aku bahas apa tentang K-pop, boleh komen di bawah. Dan kalian juga bisa share ke teman-teman kalian yang suka K-pop juga buat dengerin podcast aku yang satu ini. Dan kalian gak usah khawatir, itu semua gratis tanpa dipungut 1% pun biaya. Dari kebanyakan polling kemarin teman-teman, ada yang request banyak banget tentang dua drama yang pengen banget aku bahas di podcast aku ini. Yang pertama ada Crash Landing on You dan The Romantic Dr. Kim. Tapi di sini setelah aku memilih-milih banyak yang komen, dan juga aku melakukan polling yang memilih dua dia judul drama itu tadi mana yang harus aku bahas dulu. Dan yang pertama terpilih adalah Romantic Dr. Kim. Ya, Romantic Dr. Kim mana ini yang belum bisa move on dari drama satu ini, yang baru aja kapan hari itu menayangkan episode terakhirnya ya, di bulan Februari kemarin, akhir Februari kalau tidak salah. Dan Romantic Dr. Kim ini ada judul lainnya, yaitu Dr. Romantic Kim kalau aku nggak salah ingat ya. Dan yang kemarin baru tamat juga. Aku cukup excited di sini untuk menceritakan drama ini karena basically aku suka banget drama ini mulai dari season pertamanya dan sampai sekarang ini. Dan di season keduanya ini banyak sekali bermunculan orang-orang baru. Di season pertama dulu yang nggak ada, di season kedua ini ada. Dan di sini seru banget karena ada banyak banget plot twist yang ada di sini yang bikin kalian itu nggak bosan buat lihatnya. Jadi ini rekomendasi drama buat kalian yang belum nonton. Kalian boleh nonton juga, tapi nontonnya setelah aku kasih review ini ya. Jadi kalian dengerin aku ngomong dulu, kan kasihan aku ngomong dari tadi nggak ada yang dengerin kan. Dan di podcast ini aku bakal cerita sedikit tentang yang season pertama, karena takutnya nanti nggak nyambung kalau aku langsung cerita ke season yang kedua. Oke, buat kalian aku ingetin lagi, jangan lupa klik tombol subscribe ya, karena kalian harus tahu terus tentang progress podcast aku, apa aja yang mau aku share di podcast ini. Jadi kalian kalau nggak subscribe, kalian nggak tahu. Jadi aku menyuruh kalian untuk subscribe supaya kalian tahu apa yang sedang aku ceritain dan kapan podcast aku ini tayang. Oke? Let's go to story. Nggak usah lama-lama karena ini mungkin akan lama banget, karena aku nyeritain di 2 sesi ya, sesi pertama dan sesi kedua. Dan aku akan mulai untuk yang season pertama, Romantic Dr. Kim season pertama. Oke, di season pertama ini aku nggak bakalan detail ya, karena biar teman-teman sendiri penasaran kalau yang belum nonton, jadi pengen nonton gitu. Jadi aku nggak bakal share semuanya, nggak bakal bahas secara detail. Jadi aku cuma ambil yang sebagian besarnya aja supaya kalian itu penasaran dan mau nonton gitu kan. Kan ini podcastnya bertujuan untuk memicu kalian menonton drama ya. Jadi ini aku akan ceritain sebagian besarnya aja, garis besarnya aja di season pertama ini. Oke, Romantic Dr. Kim ini bercerita tentang Dr. Bo Young Jo. Bo Young Jo ini diperankan oleh Han Suk Kyu. Kalau kalian tahu, Han Suk Kyu itu adalah pemain atau aktor yang udah kawakan banget, dramanya udah banyak banget, filmnya udah banyak banget. Dia juga umurnya udah nggak muda lagi, nggak muda lagi, udah tua, dan tapi dia tuh keren banget, dan aku suka peran dia di sini. Dan peran Dr. Kim ini di dia itu bener-bener pas banget. Jadi kalau umpamanya Dr. Kim diganti dengan orang lain, dan aku nggak bakalan bisa make sense lagi gitu, karena nama Dr. Kim udah melekat di Han Suk Kyu ini. Jadi Han Suk Kyu ini udah aktor, udah banyak banget dramanya, udah malang melintang di drama perkoreaan, dan dia juga
keren banget aktingnya. Jadi aku suka banget Dr. Kim di sini. Ini dia yang jadi Dr. Kim ya, Dr. Go Young Joo, tapi dia merubah namanya menjadi Dr. Kim. Dan dia adalah seorang dokter bedah jenius yang bersertifikat triple board atau God of Hands. Jadi dia itu dokter yang jenius, dia selalu melakukan operasi yang 80% itu selalu berhasil dan gak pernah gagal. Dia pernah berada di puncak karirnya yang dulu bekerja di rumah sakit terbaik di Seoul bernama Kyode Hospital. Jadi kayak rumah sakit Kyode di Seoul sana, dan dia itu bekerja sebagai dokter di sana, dokter bedah di sana ya. Dan setelah insiden traumatis, dia menghilang dan mengubah namanya menjadi Kim Sabu. Jadi setelah ada insiden di rumah sakit itu, dokter Go Young Joo ini keluar dari rumah sakit dan menghilang, serta merubah namanya menjadi Kim Sabu. Sabu sendiri itu adalah sebenarnya dokter ya, bisa dibilang dokter di bahasa Korea sana. Jadi dokter Kim, kenapa judulnya romantik dokter Kim? Ya itu tadi, karena dokter Kim Sabu itu tadi. Jadi Sabu itu bisa disebut master atau disebut dokter gitu di sana. Jadi namanya Kim Sabu atau dokter Kim. Dan dia mulai bekerja di rumah sakit kecil yang bernama Goldam Hospital. Di sana terletak di provinsi Gangwon ya, di Korea sana. Dia membimbing ada 2 dokter muda di sana di season pertama itu, Kang Dong-joo. Kang Dong-joo ini diperankan oleh Yoo Yeon Sok. Kalau kalian tahu Yoo Yeon Sok, dia sering dijuluki kembarannya Sehun EXO. Kalian tahu Sehun EXO kan? Kalau yang buat kalian yang nggak tahu, EXO itu salah satu boyband yang terkenal di Korea, dan membernya salah satunya itu namanya Sehun, dan Sehun ini wajahnya mirip banget sama Yoo Yeon Sok ini. Yoo Yeon Sok ini juga aktor, dia aktor yang udah udah bukan aktor baru lagi, udah lama, dan dia juga main di drama musikal juga karena dia juga suaranya keren, dia ganteng juga sama kayak Sehun kan, wajahnya Sehun juga ganteng soalnya. Dan dia banyak banget meranin film dan drama juga, dan drama dia juga lumayan bagus-bagus ya kalau ada kalian yang udah pernah nonton dramanya Yoo Yeon Suk gitu kan. Dan Yoo Yeon Suk ini ada juga dokter lagi yang bernama Yoon Sejong. Yoon Sejong ini diperanin oleh Seo Yoon Jin. Kalau kalian tahu Seo Yoon Jin, dia itu pemeran di drama Another Miss Oh. Kalau kalian ingat Another Miss Oh, dia yang pemeran utamanya di sana bersama Eric ya. Di sana itu di drama Temperature of Love juga dia dari sana sama yang Sejong. Dan di sini 2 dokter ini ingin menjadi dokter yang hebat, dan dokter Kim Sabu tadi membimbing 2 dokter ini, Kang Dong-joo dan Yoon Sejong ini, menjadi dokter yang bertarung melawan kekuasaan dan uang demi pasien. Jadi di sini di rumah sakit Goldam, dokter Kim Sabu ini mengajarkan kepada dokter-dokter muda untuk mengutamakan pasien daripada kekuasaan gitu, daripada uang gitu. Jadi di sini ceritanya tentang dokter-dokter yang menolong pasien tanpa memandang pasien itu kan, biasanya dokter harus memandang VIP kah, atau ini orang kaya kah, atau bagaimanakah gitu kan. Kalau di sini Kim Sabu nggak menerapkan seperti itu, dia tetap fokus sama pasiennya dan menyembuhkan pasiennya. Jadi dia mengajarkan kepada 2 dokter muda ini untuk mengikuti jejaknya sebagai dokter yang dermawan begitu. Di sini juga ada second lead male, di sini ada pemeran cowok lainnya juga, ada seorang dokter juga. Cerita singkatnya ini di sini ada seorang dokter juga. Ada dokter bernama Do In Bum, dia peranin oleh Yang Sejong. Kalau kalian nggak tahu Yang Sejong juga banyak banget filmnya dan banyak banget dramanya yang juga keren-keren. Aku suka banget sama Yang Sejong karena dia juga ganteng. Drama yang paling mengena banget mungkin di kalian adalah 30/17. Dia di sana sama An Yusuf juga di sana ada, dan dia berperan sebagai seorang paman yang ada di drama sebelumnya itu. Dan di sini di drama season pertama ini di Romantic Dr. Kim, Yang Sejong di sini berperan sebagai Do In Bum. Dan Do In Bum ini adalah putra dari direktur rumah sakit Gode, di mana direktur itu adalah musuh bebuyutan dari Kim Sabu. Jadi papanya Do In Bum ini adalah musuhnya Kim Sabu gitu. Jadi Yang Sejong ini awalnya itu dikirim sama ayahnya untuk jadi spy. Jadi untuk jadi mata-mata dia supaya dia bisa mengalahkan Kim Sabu dan merebut rumah sakit Goldam gitu. Namun pada endingnya si Do In Bum ini malah pro ke dokter-dokter lain dan juga dokter Kim yang ada di rumah sakit Goldam gitu. Jadi kebalik, dia jadi balik menyerang ayahnya gitu, karena akhirnya dokter Kim ini menjadi
panutan bagi semua murid-muridnya. Ada Dokter Kang, Dokter Yun, dan juga ditambah Dokter Do Imbum tadi, dan dokter-dokter lainnya yang bergabung dengan Rumah Sakit Goldam. Nah, di season yang pertama ini Dokter Kim menang melawan ayahnya Do Imbum, dan mereka tetap bertahan di Goldam Hospital. Jadi Dokter Kim menang dan Do Imbum beralih dari Rumah Sakit Gode, tempat ayahnya tadi, ke Rumah Sakit Goldam. Dan setelah itu muncullah season kedua, di mana di season kedua ini dokter muda tadi yang Dokter Kang, Dokter Yun, dan Dokter Do itu diganti teman-teman. Jadi berubah dokternya. Ada beberapa wajah baru di poster-poster perdana liris drama ini, dan castnya menurut aku sih keren, dan aku excited banget waktu aku lihat posternya. Jadi nggak tahu kalau kalian ada yang belum nonton, bisa ditonton dulu, tapi nanti setelah aku selesai podcast ya. Dan sekilas tentang season 2 nih, aku nggak bakal banyak bicara juga biar kalian nonton juga. Aku baca dulu garis besarnya di Wikipedia ya. Jadi ceritanya itu aku ngambil di Wikipedia. Aku bacain sebentar aja buat kalian. Romantic Dr. Kim season 2 ini merupakan sequel dari yang pertama sebelumnya, drama medis yang masih tetap diperankan oleh Han Suk Kyu sebagai dokter Bo Young Jung atau Kim Sabu, Dr. Han Suk Kyu. Ada Lee Sung Kyung. Kalian tahu Lee Sung Kyung ini, dia adalah model tinggi banget. Dia dulu pernah meranin di Cheese and the Trap, dan juga drama terakhirnya dia kalau aku nggak salah inget itu All About Time, itu sama Lee Sang Gyun kalau nggak salah di sana, si Lee Sung Kyung ini. Juga ada An Yusop di sini aku tadi udah pernah sebutin, dia main juga di drama 30 but 17 sama Yang Sejong yang meranin Dokter Do Imbum tadi. Dan juga terakhir drama dia kalau aku nggak salah ingat kemarin itu dengan Park Bo Young, judulnya Abyss ya, itu An Yusop. Dia juga keren banget, ganteng, tinggi, dan ya keren seperti cowok Korea lainnya. Oke. Dan Han Suk Kyu tetap memerankan karakternya yaitu sebagai Dokter Kim di sini, dan ada dokter lain yaitu Dokter Chan Jae yang diperankan oleh Ri Sung Kyung yang merupakan seorang mahasiswa fellow tahun kedua yang ditempatkan di Departemen Bedah Jantung yang senang belajar dan penuh dengan percaya diri. Chan Jae memang dikenal karena kecerdasannya dan selalu berada di jajaran siswa elit sepanjang hidupnya. Jadi Chan Jae ini dia seorang mahasiswa dokter fellow tahun kedua. Jadi dia ditempatkan di Departemen Bedah Jantung, jadi khusus bedah jantung si Chan Jae ini. Dan dia termasuk mahasiswa yang cerdas, dokter yang cerdas, dan selalu ada di jajaran elit karena keluarganya juga di kalangan elit ya. Terus kemudian ada Seo Woo Jin di sini diperanin oleh An Yusop di sini udah gua ceritain tadi kan. Dia pernah main di sebuah film bersama Park Bo Young juga, Abyss, dan juga bersama Yang Sejong di 30 but 17. Jadi Seo Woo Jin ini atau An Yusop ini di sini di season 2 ini dia merupakan mahasiswa fellow tahun kedua sama seperti Chan Jae. Dia seangkatan dan seorang ahli bedah. Jadi kalau Chan Jae tadi bedah jantung ya, kalau Seo Woo Jin ini ahli bedah. Jadi ahli bedah ini bedanya dia bisa mengoperasi apa aja. Kalau Chan Jae dia hanya fokus ke jantung gitu. Bedanya di situ ya. Terus Seo Woo Jin ini memiliki sikap yang sinis dan skeptis tentang segala hal. Jadi dia tuh dia orangnya nggak mudah percaya gitu. Jadi dia tetap percaya sama dirinya sendiri. Dia nggak percaya sama orang lain gitu. Dan dia tetap bukan cerita dokter yang hangat hatinya, jadi dia agak-agak sinis, dingin ya seperti itu. Dan dia nggak bisa dekat dengan rekan-rekannya, tapi dia selalu dipuji oleh para profesor karena bakat konsentrasi dan keterampilannya ketika dia mengoperasi. Jadi Seo Woo Jin ini dokter yang dingin gitu dan nggak mau tahu orang lain, tapi dia itu terampil dalam operasinya, dan operasinya itu selalu lancar gitu, nggak pernah ada yang dia kayak salah operasi atau malpraktik gitu. Jadi dia tuh selalu keren waktu ngoperasi gitu. Dan beberapa orang itu banyak mengira kalau Seo Woo Jin ini memiliki psikopat. Jadi kayak punya psikopat gitu karena sikapnya yang sinis tadi, tapi dia itu sangat berbakat di dalam hal gitu. Mungkin orang-orang mikir orang yang kayak gitu biasanya ciri-ciri orang psikopat gitu, tapi dia secara pribadi percaya diri dan dia itu hanya seorang ahli bedah yang terampil secara alami gitu. Dan
So Woo sendiri ini mempunyai latar belakang yang cukup dark ya. Jadi Woo sendiri itu orang tuanya dulu melakukan bunuh diri masalah sekeluarga karena terlilit hutan, dan dari semua keluarganya itu cuma dia aja yang selamat gitu. Jadi itu mungkin yang menyebabkan dia agak skeptis dan juga dingin sama semua orang, karena dia itu tumbuh dari yang backgroundnya yang dark banget gitu. Nah itu tadi sinopsis singkat ya dari Dr. Kim season 2 gitu. Jadi di sini ada nama-nama baru, dokter baru seperti Chan Jae, So Woo Jin itu sebagai ganti Dr. Kang Dong Jun dan Young Sejong ya. Jadi Chan Jae, Dr. Cha dan Dr. Seo ini dia ini menggantikan Dr. Kang dan Dr. Young. Dan selain Dr. Cha sama Dr. Seo, di sana juga ada Dr. Yo Arem. For your information aja nih, Dr. Yo ini ternyata dia masih ada ikatan saudara dengan Do In Bum di season pertama. Jadi Dr. Yo Arum ini dia adalah sepupunya Do In Bum di season pertama, dan sekarang dia ada di season kedua. Ada Dr. Do In Bum ini juga sempet nongol nantinya jadi cameo di season ini. Aku nggak bakal bocorin episode berapa, kalian nonton aja. Habis itu Dr. Do In Bum juga sempet beberapa episode juga sih ada di season 2 ini, dan dia bikin aku excited gitu liatnya. Ayo siapa kemarin yang excited banget lihat Do In Bum gitu? Sama aku juga excited karena seneng banget lihat dokter-dokter di season pertama bisa nongol di season kedua gitu. Jadi seneng aja. Oke, next. Di sini musuh Kim Sabu tetap si papanya Do In Bum, dan ketambah lagi satu dokter senior namanya Park Min Kook. Park Min Kook ini diperanin oleh Kim Jung Hoon. Nah, Kim Jung Hoon ini pernah main drama di mana? Aku masih kurang paham ya teman-teman, atau main film mana? Aku juga belum paham karena aku udah ubrek-ubrek Google dan nggak nemu. Aku juga udah tanya ke temanku sana sini tapi belum ada jawaban. Dan mungkin buat kalian yang tahu bisa komen di bawah ya, ini dokter Park ini atau Kim Jung Hoon ini pernah main di drama apa, bisa komen di bawah ya buat bantu aku pecahin rasa penasaran aku ini gitu. Oke. Dan dokter Park ini super duper ngeselin banget, apalagi dia satu frame sama dokter Yang gitu. Dokter Yang di sini adalah salah satu kepercayaan dokter Park. Dia itu seorang penjilat gitu. Pokoknya di sini tuh paling ngebelin kalau lihat dua orang muncul ini pengen napok sama sandal habis pulang Jumatan gitu. Sebel banget soalnya lihat mukanya ngeselin gitu ya. Dan sampai ke bawah emosi gitu. Berarti mereka perannya keren banget, karena aku emosi banget kalau lihat mereka berdua itu. Jahatnya tuh udah nggak bisa ditolerir gitu. Jahatnya tuh natural gitu ya. Oke, dan di season 2 ini suasananya lebih intens ya di ceritanya itu. Jadi lebih banyak cerita pengalaman penyelamatan, operasi, terus kayak case-case, kasus-kasus tentang pasien gitu. Dan juga ada bocoran tentang projectnya Kim Sabu yang dinamai Outball Project gitu. Jadi di season 2 ini ada sebuah projectnya Kim Sabu yaitu namanya Outball Project. Aku juga nggak tahu Outball Project itu artinya apa, tapi di sana di bukunya tuh ada tulisan seperti itu. Dan juga banyak kesinambungan dari season yang pertama dan season kedua ini. Jadi kayak nyambung satu sama lain, dan kalian harus nonton yang pertama dulu buat bisa ngertiin yang season 2 ini. Jadi buat kalian yang udah nonton dua-duanya bisa ikutan nimbrung nih, komen di bawah gimana nih pendapat kalian. Dan buat kalian yang belum nonton atau masih nonton salah satu di antara sessionnya, itu kalian bisa juga buruan nonton nanti setelah dengerin podcast aku, karena ini seru banget, ini rekomen banget ya drama ini. Tapi buat kalian juga nih, for your information, buat kalian yang gak tega lihat darah-darahan, bedah-bedahan, terus melihat kayak muncrat apa seperti hal-hal yang menjijikkan tentang pembedahan itu kalian bisa skip ya, karena waktu di season 2 ini scene operasinya itu banyak banget dan dilihatin banget waktu si dokter bedah pasiennya gitu. Jadi kayak ususnya, terus kayak jantung, ginjal dan segalanya itu terlihat gitu. Jadi kalau kalian nggak
bisa lihat seperti itu nanti terus nggak bisa makan, muntah, itu kalian bisa skip ya, soalnya kelihatan real banget. Walaupun sebenarnya aku tahu sih itu semua bukan asli, jadi memang itu terbuat dari bahan yang menyerupai daging manusia, tapi sebenarnya itu bukan daging manusia asli, cuma seperti boneka gitu. Tapi tetap aja serem sih kalau bagi kalian yang nggak suka nonton yang seperti itu gitu. Dan di season 2 ini untuk scene romantisnya nih, sekedar bocoran aja, ini sih masih kurang kalau menurut aku dibanding dengan season yang pertama. Di season pertama itu lebih banyak sih, maksudnya adalah scene romantis antara Dokter Kang dan Dokter Yun gitu. Tapi kalau di sini Dokter Cha dengan Dokter So itu agak sedikit, cuman di ending-ending aja mereka kelihatan romantis gitu. Jadi di awal-awalnya itu nggak ada, lebih banyak scene nyebelinya malahan antara Dokter Park dan Dokter Kim gitu. Jadi dan di sela-selanya ada Dokter Yang gitu yang pengen nabok aja tuh mulut pakai sandal bakia gitu ya, lemes banget sih jadi orang. Jadi emosi kan aku ceritanya. Tapi anyway, jangan khawatir teman-teman, di season ini bakal ada cerita keuuan, kelucuan si perawat Park Entak. Di sini ada satu karakter namanya Park Entak atau Entak Sam, biasanya dipanggil seperti itu. Ini diperankan oleh Kim Min Jae. Kim Min Jae sendiri itu aktor juga, kalau kalian tahu film-filmnya atau drama-dramanya banyak banget. Dia juga lumayan ganteng dan ternyata dia tuh dulunya satu agensi sama An Yosop itu yang peran Dr. So tadi, dan mereka pernah mau debut sebagai idol tapi nggak jadi, dan akhirnya mereka sekarang main film satu frame. Itu ada kesan tersendiri juga bagi mereka berdua gitu. Dan Dr. Park Entak ini bukan dokter ya, perawat ya, ralat ya, perawat Entak ini, Entak Sam ini, dia ada something spesial dengan dokter Yo Arung. Yo Arung masih ingat kan? Yo Arung itu tadi dokter sepupunya Do Imbung. Jadi dia sepupunya Do Imbung, nanti dia bakal romantisan sama si Park Sam gitu. Dan di sini dokter Do Imbung nanti kan muncul nih, dari sini baru tahu kalau si Arem itu tadi adalah sepupu Do Imbung. Dan di season 2 ini seperti biasa endingnya ini langsung fast forward aja ya, di endingnya Kim Sabu tetap menang, teman-teman tenang aja, dia tetap menang dan Goldam tetap ada di tangannya Kim Sabu. Jadi Kim Sabu memenangkan persaingan dengan papanya Do Imbung untuk yang kedua kalinya, dan sekali lagi dia menyelamatkan Goldam bersama dengan dokter-dokter muda lainnya. Di endingnya masih gantung nih, and I need season 3 gitu. What do you think? Kalau aku sih pengen banget season 3 gitu. Jadi buat teman-teman nih, enaknya dibikin sequel yang ketiga gak sih? Komen di bawah ya. Dan menurut kalian nih, nanti di season 3 enaknya bagaimana ya ceritanya? Bisa juga komen di bawah. Aku udah sempet bahas dengan teman-teman aku yang seperjuangan nonton drama sih ya, seperjuangan. Kita bahas pernah, kita mau dong season 3 enaknya bagaimana ya, kayak gitu ya. Dan kalau menurut aku dan teman-teman aku, kita udah sempet bahas kemarin, dan aku mau season 3 katanya temanku. Aku bilang gitu. Terus menurut kamu gimana? Apa di season 3 itu tadi ceritanya gimana? Kalau aku pribadi di season 3 aku pengen semua murid Kim Sabu itu bertemu dalam satu frame. Jadi Dokter Kang, Dokter Yun, Dokter Cha, Dokter So, Dokter Do, Dokter Yo Arum itu jadi satu di satu frame gitu, dan mereka mengerjakan project outbuild Kim Sabu secara bersama-sama dan mengembangkan Goldam menjadi rumah sakit bertaraf internasional dan berubah jadi rumah sakit yang elit. Aku sih pengennya gitu, yang elit tapi tetap mempertahankan service mereka itu kepada para pasiennya gitu, serve mereka ke pasien gitu. Jadi mereka tetap menangani pasien seperti biasanya mereka di Goldam, cuma rumah sakit mereka jadi rumah sakit yang elit gitu, jadi rumah sakit yang bagus dari sekarang. Itu sih aku pengennya sih begitu. Terus nanti aku pengen kalian juga harus share ya ke aku, gimana kalian pengen gimana gitu. Dan kalau aku pengen juga ceritain kisah asmaranya Kim Sabu dong. Jadi kayak sedih banget gitu, Kim Sabu anak buahnya apa murid-muridnya tuh pada pacaran semua, tapi dia tuh enggak gitu kan, kasihan gitu. Han Sukyo udah tua, udah udah sendirian, nggak ada temennya gitu kan.
diceritain sedikit lah, soalnya di season pertama itu pernah disinggung kalau cinta pertamanya pas balik di ending, di prolog ending season pertama itu ada diceritain kalau si Kim Salmu itu punya cinta pertama yang sama-sama dokter juga, tapi dokter yang sering ada di medan perang, jadi kayak ditempatkan di pelosok-pelosok negeri yang lagi perang itu, jadi dia jadi dokter di sana kan. Kasian banget Kim Sabu sendirian gitu, dia dijulukin dokter romantis, di judul dramanya aja romantik dokter Kim gitu, tapi dokter Kimnya sendiri dia nggak punya suasana romantis gitu, dia yang ada yang romantisnya dia seringnya malah ngoperasi pasien-pasiennya gitu, jadi kan nggak ada romantisnya sama sekali gitu. Tapi ya mungkin juga sang sutradara atau penulisnya itu menggambarkan sisi romantis dokter Kim itu bukan dari asmara kali ya, tapi dari hal lain yang mungkin aku nggak tahu. Ini sih menurut versi aku aja. Kalau buat kalian mungkin ada yang mau nambahin, bisa komen di bawah ya. Dan oke, itu tadi podcast aku hari ini tentang bahasan Romantic Dr. Kim season 1 dan season 2. Dan kalau buat kalian nih yang mau nambahin lagi, boleh komen di bawah, atau kalian juga bisa kirim email di kim.citra01@gmail.com. Di sana kalian bisa juga nulis mungkin apa yang bisa aku bahas juga, dan aku bakal nanti baca satu-satu, aku bakal bikin review, aku bakal bikin polling supaya nanti aku bisa ada bahan di next weeks lagi. Dan gak usah khawatir, aku bakal ada di setiap minggunya. Aku juga akan ada podcast baru tentang nyeritain sebuah story yang aku tulis sendiri. Semoga kalian suka juga, kalian bisa baca. Nanti aku masih belum tahu sih ngepostnya kapan, cuman aku beritahu ke kalian aja. Kalau kalian mau tahu cerita-cerita aku juga suka nulis cerita fiksi ya teman-teman. Kalian bisa berkunjung di blog spot aku, ada blogs juga aku di sana. Blogsnya nanti juga akan aku tulis di bawah ya, soalnya aku agak lupa blogku alamatnya apa tuh, tapi nanti aku tulis di komen bawah, kalian bisa lihat di sana, kalian bisa follow juga di sana, ada banyak sekali cerita-cerita, ada cerpen, ada cerita panjang juga, dan aku akan bakal bacain salah satu cerita itu di podcast aku, jadi kalian tunggu aja. Nanti next aku akan bakal banyak project-project yang lainnya, jadi tunggu aja, kalian tetap bisa mendengarkan aku. Kalau kalian mau tetap terus dengerin aku, kalian bisa subscribe, like, dan share. Komen juga jangan lupa ya, dan komen kalian bisa membangun channel ini, subscribe kalian juga bisa menyelamatkan channel ini. And I hope you all enjoy this podcast, and don't forget to subscribe, like, and share. Oke, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enjoy your day. Keep being good K-popers. Okay?